Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya, Pana Love Ministry dalam renungan firman Tuhan hari ini. Masih dengan topik yang sama tentang kuasa doa. Namun sebelumnya mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kembali lagi kami datang di hadapan hadirat-Mu. Pada saat ini kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, masih dalam topik yang ingin saya bagikan hari ini lagi tentang kuasa doa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, harus diakui kata doa memang sangat akrab terdengar di telinga kita sebagai orang percaya. Namun ironisnya belum semua orang Kristen menjadikan doa sebagai bagian dari gaya hidupnya sehari-hari. Doa lebih berkesan sebagai bentuk kegiatan yang membosankan dan menghabiskan waktu begitu saja, sehingga seringkali kita melewatkan dan mengesampingkan doa dalam aktivitas sehari-hari. Kalaupun berdoa hanya 3 kali atau 3, yaitu doa yang paling sering dilakukan, yaitu doa pagi, doa makan, dan doa sebelum tidur yang masing-masing hanya menghabiskan waktu sekitar 5 menit saja. Padahal sebagai orang benar dalam kamus Alkitab, maksudnya orang benar di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, kita akan melihat kuasa yang besar dari doa-doa kita. Misalnya yang saya sudah bagikan dalam Yakobus pasal 5 ayat 17-18, bagaimana Elia sungguh-sungguh berdoa agar hujan tidak turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3,5 tahun. Lalu Elia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kuasa doa orang benar itu menyentuh sorga ya. Amsal 15 ayat 29 berkata, Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Lalu dalam Mazmur 34 ayat 16 dan 18 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Semua orang yang ada di bumi ini bisa berdoa, berseru, berteriak kepada Tuhan. Tetapi sebagai orang benar kita memiliki keistimewaan dari Tuhan. Doa kita didengar oleh Tuhan, doa kita menyentuh sorga, doa kita menembus sorga. Kalau kita merasakan seakan-akan doa kita mentok sampai di plafon ya, tanda kutip maksud saya, atau tidak menembus ke sorga, mari kita evaluasi diri kita. Jangan sampai dosa menghambat doa kita sehingga tidak sampai kepada Tuhan. Hal ini dapat kita bandingkan dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Selain doa menyentuh sorga atau menembus sorga, doa orang benar juga dapat mengubahkan hidup. Hal ini dapat kita lihat dalam 1 Tawarik 4 ayat 9-10. Sebagai orang benar, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Hanya saja arti nama Yabes kemungkinan besar adalah gambaran dari apa yang Yabes alami dalam kehidupannya, yaitu kesakitan, kesukaran, dan penderitaan. Yabes berdoa, dia berseru kepada Allah Israel. Apa yang dia serukan? Perubahan hidup. Yabes berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yabes pun mengalami perubahan hidup. Kalau doa Yabes mendatangkan kuasa untuk mengubahkan hidupnya, saya memastikan bahwa ketika kita berdoa, Tuhan pun sanggup mengubahkan hidup kita. Saat keadaan dalam hidup kita sepertinya tidak sebagaimana yang Tuhan janjikan, berdoalah. Saat bisnismu dan keluargamu tidak berjalan sesuai dengan harapanmu, berdoalah. Saat lingkungan tempat tinggalmu orang-orang yang engkau kenal dan kasihi belum mengenal Tuhan Yesus, berdoalah.
Saat keadaan yang sukar dan sulit, saat engkau sepertinya tidak menemukan jalan keluar, berdoalah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selain doa menyentuh sorga dan merubah hidup, doa orang benar juga dapat menjangkau dunia. Perhatikan Mazmur 2 ayat 7 dan 8 yang berkata, "Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu." Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang benar adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Pengertian orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Secara fisik kita mungkin tidak dapat menjangkau seluruh dunia dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus seperti amanat agungnya. Tetapi melalui kita bisa menjangkau seluruh bangsa di dunia melalui doa. Mulai saat ini jangan lagi hanya berdoa bagi diri sendiri atau keluarga kita saja. Berdoalah juga bagi bangsa-bangsa yang ada di 5 benua. Yakinlah bahwa doa-doa kita dapat menggerakkan hati Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Karena keselamatan jiwa-jiwa, transformasi serta lawatan Roh Kudus yang dahsyat atas bangsa-bangsa bisa terjadi. Alangkah baiknya jika mulai dari sekarang kita merubah pola doa kita, agar doa kita dapat menyentuh sorga atau sorga terbuka untuk menjawab doa kita, merubah hidup kita dan dapat menjangkau dunia. Semua itu dapat kita lakukan hanya dengan doa yang dilandasi dengan kesatuan hati di dalam Kristus Yesus. Demikianlah renungan singkat hari ini. Doa saya kiranya renungan firman Tuhan ini mendorong kita untuk senantiasa berdoa dengan tidak pernah jemu-jemu. Dengan doa kita bisa menjangkau dunia. Dengan doa bisa merubah keluarga, sanak saudara kita yang belum bertobat. Dengan doa kita mampu mendoakan satu bangsa mengalami perubahan. Dengan doa Tuhan bergerak melalui doa. Ketika kita berdoa, maka pelayanan kita maju dan bertumbuh. Melalui doa kita juga bisa memberitakan Injil atau pintu pekabaran Injil terbuka. Karena itu teruslah berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Tekunlah dan setialah berdoa. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama melalui pelayanan Panah Love Ministry. Kami percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi supaya kami merubah pola doa kami, tidak hanya sekedar mendoakan untuk kebutuhan pribadi kami, tetapi kami terlibat dalam amanat agung-Mu, mendoakan bangsa-bangsa, mendoakan bangsa-bangsa yang ada di 5 benua. Kami berdoa dalam nama Yesus, pakai hidup kami, supaya kami mampu mengerti kehendak-Mu ketika kami berdoa. Ketika kami berperilaku sebagai orang benar dan orang yang sudah dibenarkan oleh Kristus, kami berdoa, sorga terbuka, doa kami menyentuh Engkau, menyentuh hati Tuhan dan melakukan perubahan dalam hidup kami, bahkan perubahan dalam doa-doa yang kami naikkan. Meteraikan benih firman-Mu, tolonglah kami agar kami senantiasa berdoa dan terus berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di kesempatan hari ini hamba-Mu juga berdoa menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami, para pendengar yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini dengan setia demi Kristus Yesus. Tuhan membuka pintu dan jalan berkat bagi kehidupan mereka ketika mereka mengalami kesulitan dan pergumulan hidup. Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Bahkan kami berdoa untuk keluarga, sanak saudara yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan Yesus secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah mengubahkan hati mereka. Bahkan biarlah pintu pekabaran Injil terbuka untuk kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan pakai mereka supaya mereka juga boleh menyampaikan kabar keselamatan kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong persiapan menghadapi pesta pemilihan umum di tahun depan. Tuhan tolong agar bangsa kami terpelihara baik, dijaga, dilindungi, dijauhkan dari hal-hal yang buruk,
dijauhkan dari manifestasi pekerjaan setan iblis menghancurkan bangsa kami. Tetapi kami berdoa menyatukan hati kami, biarlah bangsa ini terpelihara baik oleh karena tangan Tuhan tertaruh atas bangsa ini. Kami juga berdoa untuk penjangkauan jiwa-jiwa, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, kami berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biar hari ini mereka pun ditolong oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa memberkati pelayanan Panah Love Ministry yang dengan setia menyampaikan kebenaran firman-Mu secara online. Kami berdoa dalam nama Yesus pakai media ini, pakai pelayanan ini, supaya terus menyuarakan suara kebenaran, mendorong kami untuk senantiasa berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk hari ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Doa saya kiranya menjadi berkat. Sampai ketemu lagi dalam renungan berikutnya. Saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk ayo dukung channel Panah Love Ministry dengan like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari kami. Jika Bapak Ibu saudara-saudari juga membutuhkan pelayanan doa maupun konseling, silakan menghubungi kami Panah Love Ministry. Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.